Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Maka mengawali pembelajaran ini untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Pada pertemuan hari ini adalah kita nanti akan membahas tentang Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Saya harapkan nanti kalian semuanya harus aktif ya di dalam memecahkan masalah, karena ini nanti kalian pembelajaran dalam diskusi bagaimana mencari tajwid yang ada di dalam Quran surat Luqman dan surat Al-Baqarah ya. Kemudian untuk pembelajaran yang sebelumnya itu kita membahas tentang kajian surat Al-Imran ayat 159 yaitu tentang demokrasi. Tentunya kalian yang sudah diajarkan sudah paham ya, tidak ada pertanyaan atau terkait dengan demokrasi ya, sudah paham semua ya. Kemudian untuk materi kali ini kita membahas tentang Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Di sini yang akan kita bahas adalah bagaimana sih kita bisa membaca, kemudian bisa mengartikan, kemudian bisa menentukan atau mengidentifikasi daripada tajwid. Itu ya. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, untuk Mbak Islam Abdullah untuk membacakan Quran surat Luqman ayat 14. Ini saya berikan contoh cara membaca Quran surat Luqman ayat 13-14 beserta dengan tajwidnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ilayal masir. Itu cara membaca Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, kalian nanti bisa membaca Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah kalian bisa menerjemahkan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Kemudian yang terakhir yaitu kalian bisa mengidentifikasi tajwid. Ya, kita ketahui tajwid itu adalah bagaimana cara membaca Quran dengan betul. Ya, bagaimana idhar bisa dibaca idhar, ifa juga dibaca ifa. Ya, jangan sampai kita salah membaca. Itu ya. Makanya untuk pembelajaran pada hari ini nanti saya bagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Kalian membentuk 3 kelompok. Silakan dikondisikan kelompoknya untuk ini kalah lah ya, ini kalah. Untuk
dibentuk kelompoknya tiga kelompok ya, di kelompok aja. Mbak Isna dari sini, kemudian ini nanti ya. Saya kasih teknisnya ya. Yang pertama, ini sudah saya bagi lembar ya. Itu nanti diidentifikasi ada berapa tajwid yang ada dalam surat itu, ya. Itu ya, itu dibaca. Itu tajwidnya juga sudah ada di whiteboard itu apa saja tajwidnya, ya. Nanti salah satu persentase kalau sudah selesai semuanya ya. Ini juga nanti dicari tajwidnya apa saja, ya. Kemudian nanti diidentifikasi apa, kemudian ya. Nanti setelah selesai nanti sudah selesai? Saat bisa ya? Sudah. Ya, untuk kelompok 1 bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Juda. Perkenalkan, nama saya Sally. Kami dari kelompok 1 yang ditugaskan untuk menentukan bacaan tajwid beserta alasannya yang ada dalam surat Al-Luqman ayat 13 dan bacaan-bacaan yang terdapat di dalamnya diantaranya wa yaitu bacaan mad asli atau mad tabi'i karena ada qaf berharakat fathah bertemu dengan alif. Kemudian ada lafaz Luqmana bacaan qalqalah sugro alasannya karena ada huruf o di tengah-tengah kalimat. Kemudian Luqmana lagi yaitu mad asli atau mad tabi'i karena ada mim bertemu dengan alif. Yang keempat diibnihi bacaan mad silah kasirah karena ada ha bertemu selain hamzah. Kemudian ada yaiduhu bacaan mad silah kasirah karena ada ha bertemu selain hamzah. Yang keenam ya bunayya bacaan mad tabi'i karena ada ya bertemu dengan alif. Kemudian la nusrik juga mad tabi'i karena ada lam bertemu dengan alif. Mungkin itu saja yang dapat kami identifikasi. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai sini ada pertanyaan? Sekian dari kelompok kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan diskusi kelompok kami tentang bacaan tajwid beserta alasannya yang berada di dalam Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Yang pertama ada yang sanu yaitu bacaan ifa'akiri, alasannya karena nun mati bertemu huruf sin. Yang kedua ada yang bacaan Al-Qamariyah karena ada huruf lam bertemu huruf alif. Yang ketiga biwalidayhi yaitu bacaan mad tabi'i karena waw berharakat fathah bertemu alif. Yang keempat ummuhu bacaan ifhar halqi karena
fathah seperti A. Alif. Kemudian libnihi itu adalah formula huruf ba bertanda sukun di tengah kata. Kemudian yang ibu itu ya, itu silat qasira karena huruf ba dhamir berangkat dari huruf berangkat dan ibu huruf selain hamzah. Kemudian ladul nun adim itu ada adimnya itu ya, ada mad alif di sukun adim itu ya. Kemudian kalau apa namanya mon azim itu berarti idhar al halqi ya, karena ada tanwin bertemu dengan Alif. ain ya. Kemudian wahdan ala itu juga idhar halqi ya. Nah ini itu tadi adalah bacaan-bacaan idhar yang harus kalian pahami. Kemudian pada lafaz wawasoinal itu ya, itu wawasoinal itu ada bacaan apa namanya ikhfa ya, wawasoinal insan, nah itu ya. Nah, di situ ada juga bacaan ikhfa karena dengan mati kalau sukun bertemu dengan huruf sin ya. Kemudian ummuhu itu adalah gunah musyabbah karena mim yang bersih. Kemudian wahdan ala itu adalah nama ini itu mad lain karena jangan dapat fathah berhubung huruf ya. Kemudian masir alnya ya, al masir itu dibaca al koma ya. Bisa dipahami ya jadi ya. Kemudian saya ingin menerjemahkan daripada Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Nah, yang pertama adalah kalian itu dari kandungan ayat ini terjemahan adalah kalian itu tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Karena Allah itu adalah zat yang tidak ada satupun yang menyamainya, baik dalam kekuasaan dan zatnya dan afalnya. Jadi kita tidak boleh menyamakan Allah dengan yang lain. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita itu disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya. Karena setiap manusia yang terlahir di dunia ini adalah lewat seorang ibu. Makanya kewajiban kita kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan kita, membiayai kita sekolah, menyayangi dan sebagainya, maka sudah sepantasnya dan sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, baik itu kesehatan, kemudian nikmat iman, Islam, dan diberikan akal yang sehat. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Dan kemudian perlu dipahami bahwa orang tua itu menyamping kita itu 2 tahun. Ketika usia sudah 2 tahun itu disapih oleh kedua orang tua. Itu di dalam Al-Quran surat Luqman. Di samping itu juga kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu. Ya, untuk pembelajaran pada hari ini kita cukupkan. Kemudian nanti kalian mengerjakan tugas yang nanti akan saya bagikan adalah bagaimana kalian mengidentifikasikan daripada touch center. Ya, itu berarti pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita bertemu lagi ya. Amin. Kita membahas tentang materi surat Al-Baqarah ayat. Barangkali ada pertanyaan dari adik-adik. Nanti sudah paham semua ya. Ini dikerjakan ya. Namanya sendiri-sendiri ya. Itu nanti yang pertama adalah kalian
kalian nanti pada lembar log, itu lognya dibaca apa? Dia soal yang pertama ya. Kemudian inna itu baca apa? Gaya masyurnya ya, masyur. Mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita nanti akan